Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Senang kembali menyapa Anda dalam program Dialog Tanggap Bencana. Dan tentunya hari ini dengan topik Dialog Tanggap Bencana, yaitu waspada bencana rob, jaga bakau, dan jaga lingkungan. Dan tentunya kita ketahui bersama pendengar dan juga pemirsa bahwa fungsi mangrove dan juga bakau ini sangat memiliki peran yang cukup besar bagi baik makhluk hidup, khususnya bagi perlindungan untuk bagi manusia, khususnya saat terjadi bencana banjir rob. Dan tentunya kita ketahui pendengar dan juga pemirsa bahwa daerah Toli-Toli merupakan daerah pesisir dan tentunya ini merupakan perhatian semua pihak untuk terus melakukan upaya pencegahan baik mitigasi bencana dan juga edukasi kepada masyarakat. Dan tentunya untuk membahas bagaimana upaya dan juga strategi dari pemerintah maupun pegiat lingkungan, saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di auditorium Patriot Baulan RRI Toli-Toli. Yang pertama kami sapa Pak Lurah Nalu, yaitu Bapak Ahyar Tauhid. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore pendengar RRI Net di mana saja berada. Iya, bagaimana kabarnya Pak pada sore ini? Alhamdulillah baik. Iya, selanjutnya saya ke Pak Zulkifli selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli. Iya, Assalamualaikum Pak dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI sekalian. Iya, bagaimana Pak kabarnya sore ini? Alhamdulillah cuaca bagus hari ini. Iya, salam tangguh ya Pak. Salam tangguh. Oke, kami juga akan bersama dengan Pak Pegiat Lingkungan Bapak Wiyat Moko yang akan bergabung dalam via Zoom. Ya, kita sapa beliau. Halo. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Wiyat. Iya, mohon dibuka mikrofonnya Pak. Kami belum bisa mendengarkan dan juga kameranya Bapak. Iya. Iya. Selamat sore. Iya. Baik, Pak Wiyat, posisi langsung dari mana nih Pak Zoom-nya? Saya langsung dari Kota Tual. Oh, Kota Tual. Iya, baik. Iya, terima kasih. Ini suara kami bisa terdengar Pak ya? Sangat jelas. Oh iya, baik. Ya, saya terlebih dahulu ke Pak Lurah, Kelurahan Nalu, Bapak Ahyar Tauhid SH, selaku Lurah Nalu. Ya, Pak Lurah, kita ketahui bahwa daerah Toli-Toli ini merupakan daerah pesisir dan sepanjang garis pantai tentunya di Kelurahan Nalu juga termasuk daerah pesisir. Dan kita ketahui bahwa setiap akhir tahun ini Pak tentunya terjadi ini bulan purnama begitu, dan tentunya itu memicu gelombang pasang laut yang tinggi. Nah, dari pandangan dari Kelurahan Nalu sendiri bagaimana Pak melihat kondisi masyarakat yang tentunya ini menjadi perhatian Pak untuk selalu diberikan edukasi Pak? Baik. Untuk wilayah Nalu sendiri, seperti kita ketahui disampaikan oleh Mbak Tina tadi, itu adalah wilayah pesisir. Ada kurang lebih 75% masyarakat Nalu itu ada tinggal di pesisir pantai. Jadi meliputi sebagian pusat Kelurahan Nalu, kemudian ada di Salu, kemudian ada di Pulau Lutungan. Nah, jadi tentu bahaya rob ini menurut kami perlu kita antisipasi dan memang butuh perhatian bukan cuma pemerintah, karena tentu lintas sektor ada mungkin pihak BPBD, kemudian ada instansi lain yang bisa membackup itu. Kita hanya sebatas menyampaikan bahwa wilayah kami itu rentan terhadap bahaya banjir rob. Iya, baik. Saya ke Pak Wiyat Moko. Halo Pak. Iya, Pak Wiyat. Iya, iya. Iya, dari Pak Wiyat sendiri sebagai pegiat lingkungan Pak. Nah, apa sebenarnya peran tumbuhan bakau atau mangrove ini Pak dalam mencegah banjir rob untuk melindungi lingkungan maupun masyarakat Pak? Iya, terima kasih. Selamat sore Pak Lurah yang luar biasa.
dan juga sahabat guru BPBD, dan juga host kita yang luar biasa di sore hari ini. Salam hangat dari saya. Walaupun jauh dari Kota Tual, kita juga di sini lagi melakukan kegiatan konservasi lingkungan, program dari pemerintah pusat. Ya, untuk kami sebagai pelaku dan pegiat lingkungan, kenapa kami sering dan terus-terusan tanpa henti kampanye soal penanaman mangrove di wilayah pesisir. Jadi mangrove ini punya tugas sangat penting di wilayah pesisir, yang mana mangrove ini adalah tirani alami yang selalu bisa mengcover ombak sebesar apapun dari laut, sehingga bisa menjaga wilayah pesisir pantai. Mangrove adalah tanaman yang sangat luar biasa, yang memang tugasnya menjaga kestabilan wilayah pesisir pantai. Makanya kami selalu mengajak masyarakat agar supaya menjaga pohon mangrove-nya dimanapun mereka berada, agar supaya wilayah mereka itu selalu terjaga. Untuk di wilayah Baulan, Nalu ya khususnya, itu punya banyak tanaman mangrove yang sangat luar biasa existing, dan itu memang harus dijaga agar supaya wilayah mangrove di wilayah tersebut itu bisa menjaga yang ada penduduk yang ada di wilayah pesisir tersebut. Banjirop itu sangat berbahaya dan tidak terduga dia datang sewaktu-waktu, dan sekarang ini bulan-bulannya ya, sehingga banyak masyarakat yang selalu kami edukasi agar supaya mereka harus menjaga wilayah pesisirnya bagi yang ada di wilayah pesisir, dan menjaga mangrove-nya kalau bisa diperbanyak lagi agar supaya wilayah pesisir Kabupaten Toli-Toli terjaga. Ya baik, ditahan dulu Pak Wiyat, saya ke Pak Zulkifli selaku Kepala Bidang Kedaulatan dan Logistik. Ya, ini dari BPBD Toli-Toli. Nah, ini Pak, kita ketahui bahwa dari tahun lalu juga Pak ya, tahun 2024 itu pernah terjadi juga banjir rob di sejumlah desa, baik itu di Galumpang, Desa Lalos dan Sambujang, dan tentunya BPBD di situ juga turun memberikan bantuan. Tapi bagaimana dari BPBD melihat bencana banjir rob ini yang tiap tahun ini tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi BPBD, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau kami dari Badan Penanggulangan Bencana sendiri melihat fenomena sekarang banyak terjadi banjir rob, sebenarnya ulah dari kita sendiri. Rata-rata daerah-daerah yang dulunya ada mangrove, yang mangrove-nya lebat, ditebang, itu daerah-daerah tersebut yang terkena banjir rob. Akan tetapi ada juga beberapa daerah yang memang udah dari awal tidak mempunyai mangrove, seperti di Galumpang dan di beberapa tempat. Kalau kami melihat begini, dari sisi mitigasi tentu saja kami terus melakukan upaya-upaya baik mitigasi struktural maupun mitigasi non struktural dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana banjir rob itu sendiri. Kalau bersama Mas Wiyat, beberapa kali kami turun melakukan penanaman mangrove di Kinunggung dan di beberapa tempat di Baulan juga ada. Sehingga memang untuk program sendiri di BPBD memang sampai saat ini untuk mitigasi atau penanaman mangrove itu memang masih kami usulkan. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan, tahun depan sudah ada approve dari pimpinan. Kemudian untuk penanggulangan sendiri untuk tahun ini saja ada beberapa titik, yaitu di Galumpang dan di Tubele. Insya Allah tahun depan akan kami lakukan juga pemasangan tembok abrasi dan di beberapa titik seperti di Doyan dan di Ogotua. Saya kira itu.
Iya baik, ya ditahan dulu saya kembali ke Pak Lurah. Tadi Bapak sampaikan bahwa wilayah Kelurahan Naul ini 75% masyarakat bermukim di dekat pesisir, khususnya tanaman mangrove atau bakau Pak. Nah tentunya seperti di Salu juga Pak ya, ini juga di sana itu banyak juga bakaunya Pak ya. Dan bagaimana Bapak memberikan edukasi nih bagi masyarakat? Terkadang mungkin masyarakat di sana yang kurang paham ini sebenarnya peran mangrove itu sebagai tanggul ya Pak untuk menahan gelombang pasang Pak. Nah supaya masyarakat tidak sembarang menebang ini Pak, apa yang dilakukan pihak Kelurahan Nalu sendiri Pak? Ya, kita tentu terus menghimbau ke masyarakat kita agar mereka jangan menebangi pohon mangrove yang ada di pesisir. Ada memang beberapa warga yang punya usaha tela, biasanya membeli mangrove itu dari orang-orang Salu. Namun mereka yang ambil di empang-empang, jadi bukan di pesisir pantai. Nah, kemudian beberapa kegiatan juga dari berbagai pegiat lingkungan kita juga sering lihat, sering ikut mereka menanam mangrove. Yang jelas resiko untuk warga yang tinggal di pesisir itu sangat banyak, terutama masalah banjirop ini. Karena menurut informasi yang kami selalu dengar di media bahwa setiap tahun air laut itu naik. Mungkin karena perubahan iklim, sehingga kita harus waspada untuk mengatasi itu. Kemudian di beberapa titik seperti di Lutungan itu kami juga sudah menyurat ke BPBD karena temboknya mau rubuh. Kita sudah bikin telan staf untuk diperbaiki. Ada juga beberapa titik di Pantai Gaukan Ujung, kemudian di Salu. Salu beberapa titik juga kita sudah bangun tembok melalui dana kelurahan, namun karena terbatas, kami tentu butuh kerjasama lintas sektor untuk mengatasi persoalan abrasi ini sehingga warga kita bisa aman dari masalah banjirop ini. Iya, Pak Wiyat masih bersama kami Pak? Iya. Iya, Pak Wiyat tadi juga yang menarik disampaikan Pak Lurah Nalu ya bahwa ada juga beberapa warga kita yang juga mengambil mangrove ini ya untuk usaha juga Pak. Tapi ini tidak di kawasan hutan lindung, di kawasan pohon mangrove tapi di empang. Nah sebenarnya ini pemetaan untuk tumbuhan mangrove ini bagaimana Pak? Apakah memang ada yang untuk layak dikatakan ada syaratnya Pak untuk bisa ditebang atau seperti apa ini Pak? Iya Mbak, ya. Memang ini yang perlu ditekankan kepada para petugas, penguasa, dan juga para tokoh untuk selalu menjadi contoh kepada masyarakat dan segera diberitahukan kepada mereka. Tidak harus di wilayah konservasi. Di sini ada win-win solution. Kalau memang mangrove existing itu sudah ada di situ sejak dulu, itu kan dia kan pasti berkembang. Harusnya pemerintah setempat memberikan ruang kepada masyarakat yang ada di sana dan juga memberikan info kepada masyarakat di sana kalau bisa pembangunan itu jangan ke pantai, jangan terlalu masuk ke wilayah posisi laut ya, sehingga tanaman existing yang ada di sana itu tidak diganggu oleh masyarakat. Memang untuk di wilayah Nalu dan sekitarnya itu banyak empang-empang yang sejak zaman dulu yang sudah tidak dipakai lagi, itu mangrove tumbuh liar dan memang di situ endemiknya, dan kita harusnya memberikan masukan kepada masyarakat yang ada di sana. Mangrove ini tidak harus ada di wilayah kawasan untuk tidak ditebang. Jangankan di wilayah kawasan, itu mereka di tempat yang sudah dilarang pun untuk diambil masih tetap aja diambil. Jadi ya 10 kecamatan dan 103 desa di wilayah Kabupaten Toli-Toli itu ada 90% kita punya wilayah yang betul semuanya tempat endemik mangrove. Dan yang terpapar itu kurang lebih sekitar 30%-nya. Nah itu kita mencoba untuk memberikan edukasi yang terbaik kepada masyarakat agar supaya mereka tidak mengganggu lagi
tanaman mangrove tersebut. Nah, jadikan wilayah mangrove tersebut itu untuk sebagai spot wisata atau ekowisata yang memang hari ini itu dicanangkan oleh pemerintah kita menuju ke green economy. Banyak spot yang harus kita jaga, banyak tempat yang harus kita jaga agar supaya tempat kita terjaga, pesisir kita terjaga. Yang seperti tadi yang dari BPD katakan tadi bahwa di wilayah Tubele itu harus ditanami, memang harus, karena sudah 200 meter itu yang hilang karena kena abrasi pantai. Ombak di situ luar biasa dan pohon-pohon kelapanya sudah banyak yang hilang karena ombak, dan juga pesisirnya itu sudah mulai hilang dan jadi lautan. Kami berharap agar supaya bukan hanya kami yang harus bergerak dan action di lapangan, tetapi ini juga perhatian, kami minta perhatian dari pemerintah agar supaya ayo kita sama-sama mewujudkan cita-cita dan program Bapak Bupati agar supaya Toli-Toli itu benar-benar jadi kota yang green dan juga bersih. Kami berharap seperti itu. Tidak bisa hanya dari organisasi saja yang terus-terus bergerak dan memberikan edukasi. Tentunya kita harus sama-sama bergerak agar supaya Toli-Toli ini terselamatkan. Kalau misalnya banjirop itu bisa datang ekstrim dan sewaktu-waktu, maka banyak sekali desa-desa yang saat ini yang sudah rusak mangrove-nya pasti akan terpapar juga, akan berbahaya. Yang susah di sini adalah BPBD. Mereka akan mitigasi habis-habisan. Yeah. Paling enggak nanti akan ada bahasa-bahasa bela sungkawa yang harus kita katakan kepada masyarakat. Tenda-tenda harus kita dirikan lagi karena kita harus mengevakuasi masyarakat. Jauh-jauh hari kita harus sudah memitigasinya, mitigasi lingkungannya, bukan masyarakatnya, tapi mitigasi lingkungannya agar supaya masyarakat itu terlindungi. Ayo kita tanam pohon, jangan diganggu. Kalau bisa Perda itu turun ke Perdes, agar supaya terjaga dan juga bahasanya harus ekstrim. Dan tidak boleh, alasan apapun itu tidak boleh motong mangrove. Ya, baik Pak Wiyat, saya kembali ke Pak Zulkifli. Ya, terkait tadi yang disampaikan Bapak bahwa ada 2 desa Pak ya untuk tahun 2026 yang akan dipasang tanggul Pak ya. Iya, itu di Desa Ogotua dan Desa dan Galumpang juga Pak ya. Nah, mengapa 2 desa ini Pak? Apakah melihat pernah terjadi bencana dan juga apa yang menjadi prioritas Pak di desa tersebut? Mengapa 2 desa tersebut Pak yang menjadi target dari BPBD Toli-Toli Pak? Iya, kebetulan pendanaannya berasal dari dana rehabilitasi rekonstruksi. Pasca bencana tentu saja salah satu syarat itu pernah terjadi bencana di wilayah tersebut. Dan memiliki aset darurat. Pada saat terjadi bencana, Pak Bupati menetapkan status tanggap darurat dan BPBD melakukan penanganan darurat di tempat tersebut, misalnya pemasangan bronjong dan lain sebagainya. Untuk dana rehabilitasi rekonstruksi itu kan sifatnya permanen, jadi memang harus pasca bencana dan lokasi pernah terjadi. Kedua, dua lokasi tersebut jumlah masyarakat pemukimnya yang berada di pesisir itu sangat banyak. Kalau di Galumpang kan itu di dusun Salupa, dusun yang di ujung itu sebelum berbatasan dengan Dongengis. Kemudian di Ogotua itu yang di wilayah pasar. Tentu ada pertimbangan masyarakat dan dari segi ekonomis, karena apabila tembok penahan airnya itu roboh, tentu bukan hanya masyarakat yang berdampak, tapi perekonomiannya juga akan berdampak. Dari segi penghidupan dan kehidupan tentu akan berdampak. Tentu saja kami bukan mengesampingkan titik-titik terjadi bencana yang lain, akan tetapi tentu saja dengan adanya efisiensi anggaran yang terbatas kita di BPBD, tentu saja ada skala prioritas terhadap penanganan. Kalau kami berharap sebenarnya semuanya ditangani, Bu. Sekecil apapun bencana yang terjadi, kita bantu. Cuma ya tentu ada skala prioritas untuk melakukan penanganan. Saya kira itu. Iya, Pak Lurah Nalu, Pak Ahyar Tauhid SH ini kan kita ketahui bahwa di wilayah Salu ini kurang lebih ada berapa kepala keluarga Pak di sana? Ada
130 kurang lebih. Iya, kalau dalam 1 tahun ini Pak, dari awal Januari 2025 sampai dengan September ini, apakah ini sudah pernah terjadi bencana banjirop di sana Pak? Ya, karena sampai hari ini belum ada informasi itu, cuma kita yang jaga ini ke depannya. Jadi ke depannya artinya seperti saya sampaikan tadi bahwa setiap tahun itu terjadi peningkatan tinggi air laut. Jadi itu harus kita antisipasi. Nah, sedikit saya ingin sampaikan bahwa persoalan bencana ini sebenarnya kita tanggung jawab lintas sektor. Nah, contoh tadi bahwa warga kami yang mengambil bakau untuk bakar tela itu sebenarnya dinas perindustrian itu, ya kan? Itu sebenarnya sudah harus pikirkan ada enggak teknologi ataupun cara lain membakar batu tela itu tanpa menggunakan mangrove. Nah, kita tentu orang yang bergantung di situ banyak. Jadi ratusan keluarga ketika kita melakukan penghentian itu anak-anak bisa putus sekolah, kemudian mungkin anak-anak mereka kurang gizi. Jadi kita harus ketika melakukan keputusan ekstrim untuk berhenti harus ada solusi. Jadi kami harap di Jawa itu kan bakar tela pakai jerami atau mungkin pakai teknologi apakah, harus ada solusi. Jangan kita melakukan penindakan tanpa memikirkan bahaya yang timbul dari sisi kehidupan mereka ketika mereka berhenti itu. Jadi tadi kata Pak Wiatmoko, alasan apapun kita harus juga objektif melihat ini. Bagaimana supaya kita menghentikan itu tanpa harus mereka kehilangan pekerjaan. Artinya harus ada solusi dan inovasi, harus ada solusi, Pak ya. Jadi memang lintas sektor kayak di pantai itu kan kewenangan pesisir itu ada banyak yang punya kewenangan, perikanan, kemudian KPLP. Ini semua yang harus kita bagaimana sama-sama kita bicara agar supaya mangrove-mangrove itu jangan dirusak. Jadi lintas sektor, karena memang isu lingkungan ini adalah isu global, bahkan itu merupakan salah satu proyek strategis nasional. Salah satunya adalah perubahan iklim dan ketahanan pangan. Iya, baik. Saya ke Pak Wiyat. Ya, Pak Wiyat selaku pegiat lingkungan. Ya, Pak Wiyat masih bersama kami, Pak? Masih, Pak. Masih. Iya, silakan Pak ditanggapi. Tentunya pegiat dari Bapak Ibu pegiat lingkungan ini kalau melakukan kegiatan biasanya kan selalu kerjasama nih dengan stakeholder, baik itu kejaksaan, mahasiswa dan juga dinas lingkungan hidup. Nah, sebenarnya bagaimana kolaborasi yang sudah dihasilkan sejak beberapa kali melakukan penanaman mangrove ini, Pak? Iya, kolaborasi ini sangat luar biasa. Seperti kata Pak Lurah tadi, Pak Lurah yang humble banget cara penyampaiannya, dan juga memang edukasinya kita ini tidak boleh terputus. Banyak pihak yang menggantungkan hidupnya di hutan mangrove. Cuman di sini harus dititik beratkan bahwasannya edukasinya kita tidak boleh berhenti. Banyak dari kami dari organisasi itu sering memberikan solusi kepada teman-teman yang lain. Kita buat briket, ya, dari sampah dan sebagainya, dari olahan bekas gergaji itu kita bisa jadikan briket, bahan bakar untuk agar supaya orang bisa memakai barang tersebut untuk kegiatannya mereka. Sebenarnya banyak hal, cuman kita butuh lagi ruang untuk berdiskusi dan juga action agar supaya masyarakat itu paham tentang menjaga lingkungan. Banyak hal, banyak energi yang kita bisa pakai. Kayak seperti ada sampah plastik yang bisa kita daur ulang, dan kita bisa jadikan bahan bakar, dan juga kita bisa jadikan untuk bakar apa yang mereka butuhkan untuk dibakar. Seperti yang batu bata tadi ya, batu tela yang ada di Wilayah Tambun dan sekitarnya. Itu hampir 90% mereka memakai kayu yang ada di pesisir pantai, kayu mangrove. Memang riset kita mereka pakai dan tebang di wilayah yang agak ke dalam atau di wilayah tempat yang mangrove itu tumbuh sendiri.
di lokasi tambak masyarakat atau tambak-tambak orang-orang yang sudah dipakai. Memang, tetapi ada juga yang ada di pesisir pantai yang memang menjadi tirani, itu juga mereka tebang semuanya. Itu banyak yang datang dari Kuala Besar, dari wilayah sebelah ya, ODD, ada juga yang datang dari wilayah barat dan sebagainya. Tetapi kami terus dengan angkutan laut, dengan kehutanan, itu selalu kita berkolaborasi dan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agar supaya ayo kita jaga hutan kita. Hutan kita adalah hutan tropis dan juga hutan mangrove. Nah, kekuatan hutan mangrove itu sama dengan 1 hektar hutan mangrove itu sama saja dengan 3 hektar hutan tropis. Jadi mangrove ini exciting sebenarnya dan sangat luar biasa. Kenapa? Kalau kita nge-breakdown semua, mangrove itu luar biasa dari mulai akarnya, batangnya, kulitnya, daunnya, bahkan buahnya itu sebenarnya punya nilai ekonomi tinggi sekali buat masyarakat. Cuma kita masih belum punya ruang untuk mengolahnya, untuk dijadikan sesuatu yang lebih berarti ke depannya. Tetapi tagline-nya adalah green economy hari ini harus kita jaga dan juga kita kembangkan sesuai dengan cita Bapak Presiden Prabowo. Mungkin contoh untuk green economy apakah ini sudah terwujud di Toli-Toli Pak? Seperti di Kecamatan Ogodede itu apakah sudah termasuk dikatakan green economy atau seperti apa Pak? Ya, yang di Kecamatan Ogodede Pak. Ya, yang di Ogodede itu sudah masuk ya, karena sangat luar biasa mangrove ya, tapi butuh sentuhan lagi, butuh penjagaan yang masif oleh masyarakat setempat agar supaya membawa sesuatu yang lebih baik untuk lingkungan yang ada di wilayah sana. Tapi hari ini itu lagi banyak dibicarakan, kayak saya dengan teman-teman yang saya bawa di situ adalah Face of Toli-Toli, itu saya bicarakan kepada mereka bahwa hutan mangrove yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli itu masih sangat luar biasa, tidak seperti yang ada di tempat-tempat lain. Memang kalau di wilayah seperti yang ada di daerah Denis dan sekitarnya, itu memang sudah ada yang terpakai ya, itu banyak ditebang karena ada sektor bisnis yang ada di sana. Tapi memang Toli-Toli butuh investasi. Tapi untuk yang lainnya itu harus dijaga dan juga dikembangkan. Iya. Green economy yang kami maksud ini sangat luas artinya. Iya, sedikit lagi Pak Wiatmoko, tentunya dari pegiat lingkungan ini di 10 kecamatan ini kan memang didominasi dengan tanaman mangrove atau bakau Pak. Tentunya Bapak sendiri dan juga teman-teman lainnya turun lapangan, tapi tidak membandingkan dari kecamatan lain. Kalau dari Bapak melihat sendiri Pak, Kecamatan Ogodede ini masih termasuk sangat terjaga kelestarian mangrove-nya Pak? Atau bagaimana Pak dengan kecamatan lainnya? Ya. Kalau di wilayah Ogodede itu masih sangat terjaga mangrove-nya. Memang ada sekitar 17% itu yang pass away ya, dia sudah mati dan juga karena faktor X oleh masyarakat, terbang dan sebagainya buat pemukiman. Tetapi mangrove yang ada di wilayah Ogodede itu adalah mangrove existing yang memang rata-rata umurnya di atas 50 tahun. Bahkan ada yang 300 tahun untuk wilayah sana. Baik, dan itu memang salah satu kekayaan alam yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli yang memang harus dijaga. Harus dijaga. Ya, ketika nanti kita sudah mulai bergerak dari timur sampai dengan di tempat kota dan kelahiran saya, di situ ada program yang akan kami bawa. Yang kami buat untuk masyarakat yang ada di sana. Betul seperti itu, dan kami akan berkolaborasi dengan penduduk setempat, pemerintah setempat, dan tentunya kami akan menghadap kepada orang-orang yang berwenang yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Seperti itu. Iya, baik Bapak-Bapak narasumber, Pak Wiat, Pak Ahyar dan juga Pak Zulkifli, pendengar dan juga pemirsa RRI-Net dimanapun Anda berada. Dan sebelum kita melanjutkan dialog tangkap bencana, kita jeda dulu, kita dengarkan yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung,
siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog tanggap bencana dengan topik waspada bencana rob, jaga bakau dan jaga lingkungan. Ya, masih bersama dengan sejumlah narasumber dari pegiat lingkungan Bapak Wiatmoko dan juga Pak Ahyar Tauhid SH selaku Lurah Nalu dan juga Bapak Zulkifli Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Toli-Toli. Ya, saya kembali ke Pak Zulkifli. Kalau dilihat dari bidangnya Bapak itu kedaruratan dan logistik Pak ya, tentunya ini kalau terjadi tidak diminta-minta nih Pak terjadi bencana. Nah, bagaimana sejauh ini Pak untuk kondisi logistik kita Pak di BPBD Toli-Toli Pak jika terjadinya adanya banjirop nanti Pak? Baik, agak keluar dari tema tapi tidak apa-apa karena ini juga mungkin informasi untuk masyarakat. Iya. Karena kalau untuk logistik kita sendiri alhamdulillah aman apabila terjadi bencana. Karena begini, pembiayaan atau pendanaan untuk logistik sendiri ada dua, yaitu di kita ada namanya DSP, dana siap pakai. Itu untuk kejadian bencana yang tidak memerlukan status tanggap darurat. Karena tidak semua bencana itu bisa ditetapkan status tanggap. Jadi kita gunakan dana siap pakai yang ada di kami di BPBD. Kedua, kami bisa menggunakan dana BTT, belanja tidak terduga, apabila terjadi bencana dan ditetapkan oleh Bupati status tanggap darurat. Untuk saat ini kita BTT itu masih 2 miliar lebih, hampir 3 miliar. Jadi kalau hanya untuk logistik darurat saya yakin masih aman, Pak, masih sangat aman. Untuk kalau begini, darurat itu kan kalau kita bicara darurat artinya kalau tidak makan dia mati. Jadi darurat itu yang hari itu dia makan misalnya yang betul-betul pokok, beras. Yang keadaan yang urgent begitu Pak ya? Urgent. Jadi kita kalau dia keadaan darurat, jalan putus, tidak bisa ada akses masuk, kita bikin dapur umum. Itu darurat. Dan untuk anggaran yang ada di belanja tidak terduga, saya yakin kalau untuk darurat masih sangat cukup. Apalagi kami dengan informasi-informasi dari BMKG sendiri belum ada atau ya paling ini saja paling yang kemarin Megatrust yang untuk pesisir Sulawesi bagian utara kan Toli-Toli masuk dalam rawan begitu ya Pak? Rawan. Diperkirakan tapi hanya perkiraan, belum bisa terjadi, belum tentu terjadi. Sehingga kalaupun kita tidak minta-minta, kalaupun terjadi dana DSP, dana siap pakai di kita dan dana BTT yang melekat di Badan Keuangan Daerah itu saya yakin masih sangat memadai. Terima kasih. Baik, ya saya kembali ke Pak Ahyar Tauhid. Ya, Pak Lurah, ini juga terkait dengan bagaimana nih tanggapan Bapak jika ada warga ini Pak melakukan pembukaan lahan untuk tambak. Nah, dari pemerintah Nalu sendiri bagaimana Pak untuk merespon dan juga mengedukasi bagi masyarakat ini Pak terkait dengan jaga bakau, jaga lingkungan? Jadi sampai hari ini untuk pembukaan tambak baru artinya di Nalu itu sudah tidak ada karena memang tambak-tambak yang ada saja tidak produktif. Jadi kayaknya untuk pembukaan tambak tidak ada. Cuma yang kita waspadai seiring dengan pertambahan penduduk mungkin dari tahun ke tahun tentu mereka butuh tempat tinggal. Ini yang jadi problem kita ini. Jangan sampai terjadi alih fungsi lahan dari lahan mangrove ke perumahan. Ini yang memang masih jadi PR kita, karena terutama untuk daerah-daerah seperti Salu, ya itu yang rentan. Kemudian
beberapa wilayah di Nalu, kita lihat itu kan yang dulunya tempat bakau sudah ditimbun. Jadi arah-arah ini Nalu ini kan sebagian besar rawa ini. Jadi dia membentang dari jembatan Lonti sampai RRI sini, kemudian Gunung Semalikat itu rawa. Dan setiap tahun ditimbun. Yang ditimbun ini mangrove. Nah, jadi ini tentu kita harus jelas juga kewenangannya siapa itu. Jadi tentu butuh kerjasama lintas sektor untuk mengatasi itu. Karena kita semacam pemerintah, kita mau larang itu tanah punya dia bersertifikat. Kita serba salah, sehingga kita harus cari solusi ini. Salah satu yang berkontribusi besar terhadap banjir rob itu, karena itu yang harusnya untuk tempat air, untuk penampungan air sudah ditimbun, dan itu akan sedang berlangsung tiap tahun. Nah, ini yang jadi masalah kita di Kelurahan Nalu ini. Iya, tapi sejauh ini bagaimana komunikasi dan kolaborasi dari pemerintah Kelurahan Nalu dengan instansi terkait ini Pak, terkait dengan mangrove yang ada di Kelurahan Nalu? Nah, jadi kan kita punya namanya RT/RW. Jadi RT/RW itu kewenangan dari Dinas PU. Di situ ada bidang penataan ruang. Ada juga RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Kota. Tentu ketika warga kita itu melakukan kegiatan misalnya pembangunan atau apa di wilayah yang memang di dalam RT/RW itu tidak bisa dilakukan, tentu instansi terkait juga harus turun, harus turun. Kemudian itu juga RT/RW itu sudah jadi peraturan daerah. Mana yang wilayah pemukiman, mana wilayah hutan, itu sudah ada itu, Mbak Tina. Tinggal butuh ketegasan sebenarnya. Cuma itu yang jadi masalah, lokasi-lokasi itu sudah bersertifikat. Rawa-rawa itu, jadi kita tentu tidak bisa melarang karena itu hak milik mereka. Ini yang jadi masalah sebenarnya selama ini. Iya, saya ke Pak Wiyat. Pak Wiyat Moko masih bersama kami, Pak? Masih. Iya, terkait dengan keberadaan mangrove atau bakau di 10 kecamatan di wilayah Tole-Tole ini, tentu dari pegiat lingkungan sendiri selalu aktif nih Pak melakukan penanaman mangrove Pak. Nah, sebenarnya Pak, penanaman mangrove ini dibutuhkan berapa lama Pak untuk bisa menantikan dia ini semakin bertumbuh semakin besar ini Pak? Bagaimana dari pegiat lingkungan sendiri Pak? Ini pertanyaan yang sangat krusial sekali. Menunggu dari baby mangrove itu, pada saat kita buat bibit yang siap tanam itu, terkadang kita harus nunggu sampai dengan 4 sampai 6 bulan, bahkan sampai setahun. Dari setahun itu kita mulai pindah ke lahan yang kita pastikan untuk bisa ditanam, itu nunggu waktu sampai 5 sampai 7 tahun. Seperti itu. Kadang-kadang mangrove yang kita nyatakan bisa hidup dan kelihatan dia mempunyai daya tumbuh yang sehat dan sebagainya, itu 2 tahun saja terkadang dia masih punya 5 sampai 6 daun. Ya, makanya kenapa mangrove ini pertumbuhannya ini sangat pelan, sangat lambat dan sebagainya, karena memang dia lebih mencocokkan dirinya agar supaya dia bisa hidup di tempat yang ditanam tadi. Makanya memang kita butuh waktu dan juga kesabaran. Kita tidak harus tanam dan kita tinggal pergi. Makanya setiap ada event-event tanam, kita selalu meluangkan waktu untuk selalu mengecek tanaman kita itu subur atau tidak. Tapi memang masih banyak juga tangan-tangan jahil itu yang kadang-kadang dicabut dan sebagainya, kayak seperti yang di belakang Maramba itu ya. Memang kondisi beton yang memang sudah menjuruk ke laut, dan kita berupaya agar supaya tanaman existing yang ada dipakai untuk wisata mangrove yang ada di sana. Pak Enal dulu ya, ex Lurah Panasakan yang sangat luar biasa, dia punya ide yang sangat luar biasa. Di sana dijadikan tempat ekowisata. Kemudian di sebelah yang ada di belakang Maramba itu selalu saja banyak tangan jahil yang selalu mencabutnya.
Kami dan stakeholder yang lain dan juga pemerintah daerah, Bapak Bupati, beberapa teman termasuk TNI Polri ya, kita tanam di situ kurang lebih hampir 20.000 pohon kita tanam di sana. Yang tumbuh palingan sekitar tinggal 2% yang ada di sana. Kami menyayangkan itu. Dijadikan di sana tambahan perahu, tempat parkir kapal, dan sebagainya. Biasanya mereka tidak peduli apa yang ada di situ, kadang-kadang dicabut dan sebagainya. Itu kami sayangkan. Makanya pemakaian ruang laut ini kalau bisa diperjelas seperti kata tadi Pak Lurah, Pak Luyar tadi, bahwasanya banyak sekali yang punya kewenangan tersebut. Agar supaya kalau kita mau kolaborasi, ada BPBD, ada TNI Polri, ya, para lurah yang ada di setiap lingkungan dan wilayah yang ada di Kabupaten Toli-Toli, itu ayo kita bisa sama-sama kolaborasi dan memberikan yang terbaik buat Kabupaten Toli-Toli. Dan hari ini Toli-Toli sangat sudah luar biasa. Semuanya berkampanye tentang lingkungan, Pak Lurah, Pak Iyar ya, luar biasa sampai bikin status yang ekstrim sekali yang ada di FB, dan itu sangat luar biasa dan kami hormat untuk hal itu gitu. Bahwasanya masyarakat Toli-Toli sekarang lagi menggebu-gebu, ayo kita bersihkan untuk tempat kita, ayo kita hijaukan tempat kita. Makanya hal ini, momentum ini memang harus disambut semuanya. Begitu juga dengan BPBD. Hari ini luar biasa, mereka selalu memberikan edukasi yang terbaik kepada masyarakat, dan juga nanti ke depan nanti ada program-program seperti yang beliau katakan tadi, nanti akan ada recovery ya untuk di wilayah Ogotua dan juga di wilayah Galang. Itu sangat luar biasa, kami apresiasi dan kami akan ikut bergabung dalam rangka mensukseskan kegiatan ini. Seperti itu, Mbak. Iya, baik, ditahan dulu Pak Wiyat, saya kembali ke Pak Zulkifli. Minggu lalu Pak, ini beberapa malam itu kan terjadi air pasang naik Pak ya. Itu tepat juga di bulan purnama Pak. Nah, ini seperti di daerah Lonti itu kan ada beberapa juga rumah yang juga hampir masuk air Pak. Apalagi warga kita yang tinggal di rumah kayu ya Pak, mohon maaf. Jadi dari pemantauan dari BPBD sendiri Pak, bagaimana melihat baik juga yang ada di Kelurahan Baru itu juga biasa hempasan ombaknya itu hampir ke jalan. Tapi bagaimana BPBD Toli-Toli melihat kondisi, apakah ada upaya antisipasi Pak pencegahan melihat bencana kondisi banjirop itu Pak? Baik, kalau untuk wilayah Baulan sendiri kami memang ini dilema masyarakat yang punya rumah di pesisir pantai. Kita mau relokasi juga tentu butuh biaya yang besar. Terus beberapa masyarakat juga mau dipindahkan juga tidak mau Pak, Bu, karena begini, mata pencarian mereka di laut sehingga tidak mungkin dipindah ke gunung. Kalau dari kami sendiri memang beberapa titik, yang pertama memang kami melakukan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman mangrove. Kan tapi memang ada titik-titik yang memang sebenarnya kami berharap itu bukan rehabilitasi rekonstruksi dari kami yang dipasang. Karena begini, kita mau berencana bagaimanapun tidak ada yang bisa mengalahkan penahan gelombang ini yang buatan dari Sang Pencipta. Ini sudah sebenarnya sudah dirancang ini. Tuhan sudah merancang mangrove ini untuk daerah pesisir. Nah, cuma kita saja memang yang manusianya yang kurang, mau dibilang kurang ini, karena sebenarnya dimanfaatkan juga untuk kemaslahatan. Nah, cuma memang seperti disampaikan Mas Wiyat tadi, memang kita sebagai pemerintah harus selalu melakukan edukasi ke masyarakat. Bukan hanya BPBD, kelurahan sebagai ujung tombak, apalagi kelurahan desa yang memiliki daerah-daerah pesisir yang mangrove-nya masih baik atau yang sudah mulai rusak. Saya kira itu. Jadi memang saya selalu sampaikan bahwa slogan kami itu di Badan Penanggulangan Bencana itu sebenarnya kita itu harus kembali ke, kalau kita mau ambil esensinya, kita harus kembali ke alam sebenarnya. Karena yang selalu saya bilang, kalau kita rusak alam, pasti alam akan, istilahnya kalau kasarnya, membalas lagi kita. Kalau kita jaga alam, alam pasti akan jaga kita juga. Saya kira seperti itu. Ini seperti slogannya bumi kita Pak ya, Pak Wiyat Moko. Ya baik, pendengar dan juga pemirsa RRI.net, kita juga sudah ada di penghujung dialog tengah bencana. Namun sebelum kita masuk di closing statement, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang berikut ini. We
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI.net, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Tanggap Bencana dan masih bersama dengan sejumlah narasumber, dan kita sudah ada di penghujung Dialog Tanggap Bencana. Kita masuk di closing statement. Saya minta dari Pak Wiatmoko untuk memberikan himbauan dan harapan sekaligus closing statementnya Pak bagi masyarakat Toli-Toli, Bul, dan Parigi Motong. Ya, dari bumi kita, bersama organisasi pribadi, berharap kepada masyarakat agar supaya selalu menjaga lingkungan. Bukan hanya mangrove yang harus dijaga, tapi juga sampah-sampahnya yang kita produksi dari rumah, sampah plastik, dan sebagainya, jangan jadikan laut, dan jangan jadikan sungai atau parit kalian itu tempat sampah. Ayo kita sadar diri, menjaga lingkungan, menjaga alam kita agar supaya alam selalu menjaga dan memberikan rahmat dan hidayah ini kepada kita semuanya sebagai umat manusia yang memang kita hadir di bumi, kita harus menjaganya karena ini bukan milik kita, bukan warisan, tapi kita hanya disuruh jaga saja. Jaga dan selalu berikan yang terbaik untuk lingkungan. Iya, baik, terima kasih Bapak Wiatmoko selaku pegiat lingkungan. Salam sukses dan juga salam lestari. Salam lestari. Selanjutnya saya ke Pak Lurah Nalu, Bapak Ahyar Tauhid. Silakan Pak, apa yang menjadi harapan himbauan Bapak bagi masyarakat Toli-Toli khususnya yang berada di wilayah Kelurahan Nalu? Jadi tentu selaku pemerintah kita selalu menghimbau kepada warga agar supaya tetap kita jaga lingkungan kita, karena salah satu prinsip lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ada beberapa kejadian yang sudah kita lihat, bencana alam itu salah satunya adalah karena lingkungan kita rusak, dan apa yang kita cari bertahun-tahun itu bisa ludes dalam hitungan waktu. Nah, itu yang harus kita pikirkan, sehingga khusus untuk tanaman mangrove kami menghimbau warga dipelihara. Jadi apalagi yang berada di titik-titik yang menjadi sabuk pengaman pantai itu harus kita jaga. Nah, sehingga kita tidak akan menyesali perbuatan kita di belakang hari ketika terjadi bencana, mangrove-nya sudah habis untuk menahan gelombang air dan sebagainya. Saya kira itu. Dan kami juga mohon kerjasama lintas sektor, pemilik kewenangan seperti BPBD, kemudian Dinas Perikanan Kelautan, Kehutanan yang punya kewenangan di pantai. Mari kita sama-sama melakukan himbauan seperti itu. Saya kira begitu. Iya, baik, terima kasih Bapak Kelurahan Nalu, Bapak Lurah Nalu yang sudah berkesempatan dalam Dialog Tangkap Bencana. Salam semangat dan sehat selalu Pak. Selanjutnya Bapak Zulkifli selaku Kepala Bidang Kedaulatan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli. Silakan Pak himbauannya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Baik, terima kasih. Bencana yang terjadi ini karena memang kita tidak menjaga alam. Seperti yang saya selalu sampaikan, tadi juga saya sampaikan, Mas Wiatmoko juga menyampaikan bahwa kalau kita jaga alam, alam juga menjaga kita. Bukti konkret alam menjaga kita, contohnya mangrove. Kalau mangrove lebat Pak, tidak akan ada banjir rob. Karena pertama, akar mangrove yang kuat dan melebar itu menjaga kestabilan tanah di daerah pasang surut, sehingga akan mengurangi resiko erosi. Kalau erosi Pak, Bu, itu akan memperparah banjir rob. Yang kedua,
mangrove atau hutan mangrove yang lebat itu bisa mereduksi atau meredam energi dari gelombang pasang 60 hingga 70% dari energi, sehingga ombak besar dari tengah laut itu sampai di pesisir itu hanya riak-riak kecil saja, sehingga yakin tidak akan terjadi erosi dan tidak akan terjadi banjir rob. Jadi itu bukti konkret bahwa kalau kita jaga alam, dia akan jaga kita. Saya kira pesan paling tepat itu memang kita harus menjaga alam ya. Namanya bencana alam ya karena kita tidak jaga alam. Jadi sekali lagi mungkin tidak bosan-bosan saya sampaikan. Kalau kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Zulkifli yang sudah berkenan hadir di Dialog Tanggap Bencana. Tentunya salam tangguh. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, demikian Dialog Tanggap Bencana terkait dengan waspada bencana rob, jaga bakau, jaga lingkungan. Tentunya harapan kita bersama masyarakat lebih meningkatkan kesadaran untuk selalu menjaga lingkungan, khususnya tumbuhan mangrove, dan tentunya ini akan bermanfaat bagi anak cucu kelak. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina Musadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.